Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang kawasan ASEAN. Sekarang kita bicara tentang negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Pertama, kita tuju adalah negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, kita tahu Indonesia juga mempunyai karakter wilayah, baik itu daratan, perairan di Indonesia. Diakui apa tidak, Indonesia adalah negara yang merupakan, kemarin itu saya katakan, negara yang besar, kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia juga. Oleh karena itu kita lihat sekarang. Untuk gambaran Indonesia itu bisa kita lihat di gambar morfologi, di mana di morfologi itu posisi strategis negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah di antara persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita tahu wilayah Indonesia itu diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara otomatis memberikan banyak potensi sumber daya ekonomi laut yang bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk masa depan bangsa dan tulang punggung pembangunan nasional. Namun pemanfaatan potensi sumber daya laut secara optimal harus diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa kekayaan Indonesia selain di darat juga ada di laut. Apa itu? Yaitu adanya perikanan. Di mana laut yang kita miliki di Indonesia itu sangat-sangat luas sekali. Dan ikan yang ada itu juga sangat-sangat banyak. Makanya dalam berita akhir-akhir ini kita ketahui bahwa banyak negara-negara ASEAN yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Itu karena apa? Karena memang wilayah Indonesia itu terdiri dari daratan dan laut. Nah, oleh karena itu sekarang kita bahas yang daratan dulu. Nah, karakteristik wilayah daratan itu ada berapa? Karakteristik di wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat wilayah daratan di Indonesia. Di Indonesia itu memiliki tanah yang begitu subur sehingga menyebabkan curah hujan yang teratur dan banyaknya gunung berapi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat berpijak dan sumber kehidupan manusia. Artinya apa? Tanah yang ada di wilayah Indonesia itu adalah kategori tanah yang subur. Orang Jawa dulu pernah mempunyai semboyan bahwasanya gemah ripah lo jinawi toto tentreme kerto raharjo. Artinya apa? Sumber daya alam di Indonesia, terutama tanah yang begitu subur, itu bisa memberikan kemakmuran bagi manusia yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya bisa kita munculkan adalah penyebab utama apakah bangsa Indonesia tanahnya begitu subur? Yang satu yang pernah saya pelajari itu tanah di Indonesia dikatakan subur karena ada beberapa hal. Yang pertama,
karena banyaknya gunung yang masih aktif atau gunung berapi. Di mana di Indonesia itu hampir semua wilayah itu ada gunung berapi. Selama ada gunung berapi, maka tanah yang ada di sekitar gunung tersebut dikategorikan tanah yang subur. Yang nomor 2, karena bangsa Indonesia juga dilewati oleh 2 hal, yaitu adanya garis Mediterania dan Sirkum Pasifik. Mediterania dan Sirkum Pasifik itu pun juga merupakan jalur lempengan bumi yang dalam hal ini terdiri dari 2 hal, yaitu adanya lempengan Asiatis dan lempengan Australiatis. Makanya jangan heran di wilayah Indonesia sering terjadi gempa karena penyebabnya adalah wilayah Indonesia itu dilewati oleh lempengan bumi. Nah, lempengan bumi yang lewat itu menimbulkan gundukan yang besar yang dikatakan sebagai gunung berapi. Inilah alasan mengapa bangsa Indonesia itu dikatakan adalah wilayah yang dikatakan wilayah paling subur. Oleh karena itu anak sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi dengan hal yang sama. Bila ada pertanyaan atau hal yang belum dimengerti, silakan diinformasikan kepada kami, baik itu luar Japri maupun di kelompok yang telah dibentuk di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tambah sedikit sekalian ya, waktu yang masih ada. Nah, sekarang dari daratan itu kita bagi lagi menjadi daratan tinggi. Nah, dataran tinggi itu juga disebut juga plateau atau plato. Plato itu adalah gundukan yang menonjol ke atas. Nah, daratan yang dikatakan dataran tinggi adalah dataran yang luas terletak pada ketinggian minimal 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut, atau yang biasa kita lihat adalah 300-600 mPl. Kalau mPl itu meter di atas permukaan laut. Nah, dataran yang tinggi itu berada di daerah pegunungan. Kalau di Sidoarjo ini kurang tidak ada ya untuk yang dikatakan dataran tinggi. Baru dikatakan dataran tinggi itu di wilayah Malang, itu bisa dikatakan dataran tinggi. Pegunungan atau dikelilingi oleh bukit sehingga udara sangat dingin dan segar. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Nah, nanti kita cari apa artinya erosi dan apa yang dikatakan sedimentasi. Nah, dataran tinggi bisa juga terjadi oleh bekas kaldera luas yang tertimbun material dari lereng gunung sekitarnya. Daerah pada dataran tinggi memiliki udara sejuk dengan pemandangan yang indah sehingga menyebabkan banyak orang mendirikan rumah atau villa sebagai tempat peristirahatan. Selain itu, dataran tinggi banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan seperti teh, kopi, bunga, sayuran, dan sebagainya, serta sebagai tempat pariwisata dan tempat peristirahatan. Nah, mungkin itu anak sekalian, nanti besok kita lanjutkan lagi yang jelas ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.